Selamat pagi Ibu Dis. Selamat pagi. Apa kabar Ibu Dis hari ini? Kabarnya baik. Baik, Ibu Dis, ada dari auranya saya lihat Ibu Dis baik dan bahagia hari ini. Iya. Oke, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas dan saya minta hari ini waktunya sedikit dari Ibu Dis. Kita bercakap-cakap tentang observasi kemarin. Iya. Ada waktunya. Sangat banyak. Oke. Jadi yang pertama yang ingin saya tahu dari Ibu Dis, bagaimana perasaan Ibu Dis mengenai kegiatan observasi kita kemarin. Perasaannya bagaimana? Terkait perasaan, sebelumnya sih deg-degan. Rasanya seperti apa yang awalnya itu, apakah nanti akan tercapai tujuan pembelajaran di akhir atau tidak. Tapi setelah melakukan observasi tersebut, ternyata rasanya sangat menyenangkan. Karena mungkin ada menemukan beberapa komponen-komponen dari peserta didik yang memuaskan, sehingga di akhirnya saya merasa senang. Ya, kemarin ya saya lihat pembelajaran kemarin itu memang berjalan baik, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan itu baik. Yang saya mau tahu lagi, kemarin dalam tujuan pembelajaran itu Ibu menginginkan anak mengetahui tentang apa itu media sosial dan dampak positif dan negatif. Bagaimana pendapat Ibu? Apakah memang kemarin dalam pembelajaran itu menurut Ibu tujuan yang Ibu ingin capai itu sudah Ibu dapatkan dalam proses pembelajaran itu atau bagaimana? Dalam proses pembelajaran kemarin, akhirnya saya memang menemukan tujuan pembelajaran itu tercapai, meskipun tidak semua siswa, sebagian besarnya tercapai. Ada mungkin hanya beberapa siswa yang mungkin belum mampu pada titik pencapaiannya tujuan pembelajaran. Tadi Ibu katakan bahwa ada tercapai, tetapi ada sebagian siswa yang belum tercapai. Jadi strategi yang Ibu siapkan kemarin itu strategi yang seperti apa? Strategi yang saya siap kemarin itu dengan menggunakan digital. Ini yang pertama. Terus yang berikutnya mencoba menarik perhatian siswa dengan proses pembelajaran yang humor. Kemudian menarik perhatian siswa juga dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan stimulus kepada peserta didik, tetapi di satu sisi memberikan peran kepada peserta didik semua untuk bisa berupaya berpikir kritis mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi penggunaan media pembelajaran kita dan juga melibatkan semua siswa dalam pembelajaran itu yang saya lihat kemarin. Menurut Ibu, ini Ibu sendiri, apakah memang kemarin itu dalam proses pembelajaran semua siswa itu sudah Ibu libatkan secara aktif dalam proses pembelajaran itu, ataukah masih ada siswa yang mungkin dalam proses pembelajaran itu belum terlalu terlihat aktif mengikuti strategi yang Ibu sudah susun? Proses pembelajarannya saya melibatkan semua peserta didik, tapi di dalam perjalanannya menemukan beberapa siswa tidak terlibat. Jadi ada yang aktif penuh, tetapi ada yang berdiskusi tersendiri dengan versinya tanpa berdiskusi ke titik topik tersebut. Tapi saat saya menemukan itu, ya saya mencoba hadir di tengah mereka dengan beberapa cara saya yang menarik untuk bisa tepat melibatkan mereka. Jadi Ibu selain strategi yang siapkan itu juga ada tindakan spontan ya yang Ibu lakukan untuk melibatkan anak itu dalam proses pembelajaran. Itu luar biasa Ibu. Jadi sejauh percakapan kita ini dari tadi persiapan menentukan tujuan pembelajaran, menentukan strategi, perasaan Ibu kemarin. Ini sekarang menurut Ibu, apakah dari strategi yang Ibu susun untuk tujuan pembelajaran Ibu rencanakan itu, apakah masih ada kekuatan yang harus Ibu pertahankan dan apakah kekurangan yang mungkin Ibu harus
sempurnakan, bukan untuk dilupakan tetapi disempurnakan untuk pembelajaran berikutnya. Ya, baik. Kekuatan yang mungkin perlu saya pertahankan itu adalah pembelajaran yang menarik, yang mungkin kadang-kadang humoris, kemudian tetap mempertahankan pembelajaran digitalisasi saya, karena memang mereka sedikit tertarik dengan versi itu. Dan yang mungkin masih menjadi kekurangannya itu adalah mungkin kadang-kadang saya mungkin karena kebetulan proses pembelajaran kemarin kan saya membagi mereka dalam beberapa kelompok yang dimana terdiri dari kelompok high, kelompok low, ada juga kelompok yang sedang, sehingga mungkin saya lebih fokus ke kelompok yang low, tetapi tidak mau kurang sedikit peduli ke, tidak bukan kurang peduli tetapi tidak terlalu memperhatikan yang sedang. Akhirnya yang lebih aktif kemarin itu adalah di kelas yang low. Nah, seperti itu. Jadi itu yang mungkin nanti saya kembali perhatikan untuk bisa semuanya merata. Iya. Jadi ibu merasa bahwa kekurangannya itu karena untuk berdiferensiasinya ibu proses. Ibu mengambil diferensiasi proses, tapi ibu kecolongan karena ibu lebih fokus kepada kelompok kecil yang membutuhkan perhatian, sehingga kelompok besar terabaikan dan sepertinya tidak terlalu mengikuti alur pembelajaran yang ibu buat. Luar biasa. Ini saya sudah bertanya tentang apa yang refleksi ibu sendiri, kemudian apa yang ibu capai dan apa yang ibu mau kembangkan. Izinkan saya mungkin menyampaikan sedikit catatan kepada ibu tentang hasil observasi saya kemarin di dalam kelas, ya ibu. Iya, baik. Ya. Jadi ini hasil catatan saya ini hanya sebagai umpan balik. Dan yang tadi ibu sudah ungkapkan itu juga sudah sesuai yang saya amati dan tidak jauh berbeda catatan yang di sini. Ya, yang pertama itu mungkin catatan saya memang seperti itu. Pengelompokan itu kadang kita masih menggunakan versi lama, di mana kita membiarkan anak untuk memilih perannya sendiri. Sehingga kemarin saya lihat itu nampak dalam kelompok itu kalau anak yang lebih dominan, dia akan selalu diam dulu berbicara. Jadi mungkin dalam kurikulum Merdeka ini bagaimana kita memberdayakan semua anggota kelompok itu untuk mereka, kita membantu mereka, kita yang tahu, kita membantu mereka untuk menentukan peran mereka masing-masing. Dan untuk strategi pembelajaran ibu buat kemarin saya ajungi jempol karena sudah sesuai dengan kontraknya anak-anak, bahwa sekarang ini zaman digital ibu sudah menggunakan pembelajaran berbasis di IT dan materinya juga sesuai dengan anak-anak punya mau sekarang, yaitu media sosial. Itu luar biasa. Dan kelas yang menyenangkan karena ada ice breaking, ibu tidak menggunakan bahasa yang terlalu formal. Yang catatan yang terakhir itu mungkin yang saya lihat, ibu mungkin nanti ke depannya saat membuat kesimpulan lebih banyak memberikan pertanyaan terbuka untuk anak-anak supaya mereka itu aktif, bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran itu dari bahasa mereka sendiri, sehingga mereka bisa lebih tertanam. Mungkin itu sedikit masukan dari saya, ibu. Kemarin itu sudah luar biasa, ibu mempersiapkan dari perangkat, dari media ajar yang ibu mau gunakan, metode pembelajaran ibu pakai itu luar biasa, ibu. Jadi mungkin untuk hari ini percakapan kita pasca observasi kemarin saya rasa cukup sampai sini. Bagaimana perasaan ibu setelah kita bercakap-cakap ini? Perasaan saya sih lega. Yang kemarinnya saya menunggu sekali, mungkin saya harus ada catatan khusus dari observernya supaya saya bisa tahu sejauh mana kemampuan saya yang harus saya kembangkan dan yang harus saya kurangi, meminimalisir mungkin. Jadi saya merasa sangat senang dan puas dengan hasil hari ini. Jadi setelah tahu hasilnya ini, apa rencana tindak lanjut ibu untuk yang percakapan kita hari ini? Rencana tindak lanjut sebagai yang akan saya lakukan itu catatan dari observernya itu yang mungkin akan saya tindak lanjuti dengan melibatkan siswa untuk bisa memberi kesempatan kepada siswa untuk bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan sendiri dengan kata-kata, kemudian bisa melibatkan siswa juga, melibatkan diri kepada setiap kelompok dari setiap kelompok-kelompok diskusi yang sudah saya miliki.
supaya paling tidak kan terlihat tidak hanya satu kelompok saja yang lebih aktif, tetapi yang dari kelompok sedang, high dan low itu semuanya terlibat dan memahami, di akhirnya bisa tercapai tujuan pembelajaran. Oke, luar biasa. Saya tunggu aksi nyatanya Ibu Dis. Oke. Dan semoga kita tetap menjadi agen perubahan di sekolah kita. Iya, baik. Ya, selamat bertugas kembali. Terima kasih untuk Terima waktunya. kasih juga. Selamat siang. Selamat pagi. Ya, ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Dis dan Ibu ini luar biasa. Ibu berdua melakukan proses coaching hari ini tentang pasca observasi. Jadi saya mengamati bahwa Ibu berdua saya salut, saya bangga. Harapan saya mungkin Ibu berdua ke depan bisa mengajak teman-teman sejawat yang lain untuk bisa melakukan coaching di antara pra dengan pasca observasi. Mungkin itu saja yang saya amati tadi, luar biasa sekali lagi. Saya memberikan apresiasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Ya, salam dan bahagia.